Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Komang Agus Angga Putra Widiarta dengan NIM 201 103 1006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 20. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai lembar kerja mahasiswa, yaitu pada topik catur marga dan juga tempat suci. Langsung saja kita ke topik bahasan. Catur marga sendiri ini merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk dari bagian aspek tatua dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga ini berasal dari dua kata, yaitu catur dan juga marga, yang mana catur berarti empat dan marga yang berarti jalan. Catur marga ini sering juga dikenal dengan sebutan sebagai catur marga yoga, yang mana catur marga ini umumnya didefinisikan sebagai empat jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Lalu apa sajakah bagian-bagian dari catur marga ini? Komponen-komponen atau bagian-bagian dari catur marga ini yang pertama adalah bakti marga. Bakti marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita atau berbakti dan juga cinta pada Tuhan dan sesama. Konsep atau kata kunci dari ajaran bakti marga ini adalah frasa atau kata love all. Love all ini berarti mencintai semua. Hal yang dimaksud di sini adalah kita berkewajiban untuk menyayangi Tuhan, menyayangi keluarga, menyayangi teman-teman, bahkan menyayangi musuh. Jadi ajaran bakti marga ini mengajak kita untuk menyayangi dan cinta pada Tuhan, sesama, dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang kedua yaitu karma marga. Karma marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Yang mana karma marga ini memiliki konsep atau kata kunci sebagai serve all, yang berarti melayani semuanya. Dalam hal ini kita diberikan arahan untuk melakukan semua pekerjaan atau pelayanan sebagai persembahan kepada Tuhan dan jangan pernah mengharapkan hasil atau lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jenana marga. Jenana marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Yang mana jenana marga ini juga dikenal atau terbilang cukup sulit. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Weda. Selanjutnya yaitu Raja Marga. Raja Marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi atau melalui perenungan Tuhan dan juga pengendalian atau tapa. Raja Marga ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Mengapa? Karena cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bila Anda ingin melakukan Raja Marga Yoga ini, saya sarankan carilah guru spiritual yang bisa membimbing meditasi Anda, sehingga meditasi Anda akan berhasil dan Anda bisa mencapai Tuhan dengan cara ini. Kita ambil contoh sebuah permasalahan, yang mana ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir sehari penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah pohon yang rindang karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan. Pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk-kantuk dan sehingga keledainya pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang dan keledai perlu pertolongan. Nah, bagaimana cara kita untuk menolong keledai itu serta sesuai dengan catur marga apa yang bisa kita lakukan terhadap keledai itu? Cara menolong menurut ajaran catur marga yaitu kita bisa menerapkan dua konsep, yang mana bakti marga dan juga karma marga. Bakti marga ini kita menerapkan konsep love all atau menyayangi semuanya, di mana kita berkewajiban untuk mencintai dan menyayangi siapapun, termasuk dalam hal ini yaitu keledai sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Walaupun keledai berwujud hewan, tetap saja kita berkewajiban untuk senantiasa mencintainya. Bagaimanapun, konsep bakti marga mengajarkan kita untuk mencintai semua makhluk dan tidak terbatas pada sesama manusia saja, namun juga termasuk pada hewan dan juga tumbuhan.
Yang kedua yaitu karma marga dengan menerapkan konsep serve all yang bermakna yaitu melayani semuanya. Memberikan pelayanan kepada semuanya di sini yaitu tanpa terkecuali terhadap siapapun, yang mana dalam hal ini yaitu keledai. Kita berkewajiban untuk menolong siapapun yang sedang dalam kesulitan, termasuk juga berwujud hewan, sebab bagaimanapun hewan ataupun tumbuhan pun berhak mendapatkan pelayanan serta pertolongan dari kita. Nah, saat ini kita beralih kepada contoh dari penerapan konsep love all. Secara umum, dengan melaksanakan sembahyang pada Tuhan, menyanyikan nama-nama ketuhanan, melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk termasuk musuhmu sendiri, yang mana dilakukan dengan rasa bakti kepada Tuhan, maka hal tersebut sudah termasuk melaksanakan bakti marga atau konsep love all. Namun, di balik itu semua, saya ingin lebih menjabarkan mengenai konsep love all ini atau konsep bakti marga ini, yaitu dikelompokkan menjadi pelaksanaan Trisandi dan Yatnya Sesa serta pelaksanaan hari-hari keagamaan. Yang pertama, pelaksanaan Trisandi dan Yatnya Sesa. Jalan yang utama untuk perasaan bakti ialah rajin menyembah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dengan melaksanakan Trisandi, yaitu sembahyang 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore hari, serta melaksanakan Yatnya Sesa atau ngejot setelah selesai memasak. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai upaya dalam mewujudkan rasa bakti sekaligus mendekatkan diri ke hadapannya, hendaknya melaksanakan puji Trisandi tersebut dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, yaitu pelaksanaan hari-hari keagamaan. Hari-hari keagamaan ini yang saya ambil di sini adalah mengenai perayaan Hari Saraswati, Tumpak Wariga, dan juga Tumpak Uye. Implementasi bakti marga juga dapat dilihat pada hari-hari keagamaan Hindu seperti Hari Raya Saraswati dan yang saya sebutkan tadi. Hari Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan dengan memuja Dewi dilambangkan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati, yang jatuh pada saat secara umane suatu gunung dan diperingati setiap 210 hari. Kemudian, mengenai Tumpak Wariga. Tumpak Wariga merupakan upacara untuk menghormati keberadaan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup di dunia atau dikenal dengan istilah ngotonin sarwo entik-entikan. Sementara Tumpak Uye atau Tumpak Kandang, yang mana upacara dalam menghormati keberadaan umat yang berupa hewan atau binatang yang hidup di dunia yang diperingati setiap 210 hari dalam perhitungan Hindu. Berikutnya yaitu catur marga dalam sloka dan mantra. Ajaran bakti marga, yang mana sebuah sloka mengatakan bahwa Arcata Prarcata Priyam Edaso Arcata, Arcantu Putraka Uta Puramna Draswarcata, yang mana sloka ini terkandung dalam Rigveda 8.69.8 yang mengandung arti pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya, teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Siapakah dia dalam sloka ini? Apakah makna dari dia dalam sloka ini? Berdasarkan arti dari sloka tersebut, menurut saya yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi makna dia dalam sloka ini adalah bermakna Tuhan atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Hal ini menyiratkan makna agar kita senantiasa memuja keagungan Tuhan dengan sepenuh hati serta tulus ikhlas. Kita dapat melaksanakan dengan cara menunjukkan bakti, yang mana sloka dimaksud di atas sangat berkaitan dengan konsep ajaran bakti marga, yaitu jalan dengan memuja kehadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Berikutnya, dalam Bhagavad Gita 3.19 dinyatakan sebagai berikut. Tasmat aksatah statam karyam karma samacara asakto hya acaran karma param apnoti purusa, yang mengandung arti, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai sloka tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal yang dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ngayah atau mata tulungan. Di Bali sendiri kita sangat sering mendengarkan kata ngayah dan mata tulungan. Ngayah merupakan suatu istilah yang ada di Bali yang identik dengan kegiatan gotong royong, yang mana ngayah ini bisa dilakukan di pura-pura dalam hal upacara keagamaan seperti odalan atau karya-karya sebagainya. Sedangkan mata tulungan ini bisa dilakukan terhadap antar manusia yang mengadakan upacara keagamaan puja, seperti upacara pawiwahan, mecaru, dan lain sebagainya. Sesuai dengan ajaran karma yoga, maka hendaklah ngayah atau mata tulungan ini dilakukan secara ikhlas tanpa ada ikatan apapun, sehingga apa yang kita lakukan bisa memberikan suatu manfaat. Yang kedua, mekarma sane melah. Orang tetua pada zaman dulu seringkali mengingatkan kepada kita untuk mekarma sane melah. Berbuat yang baik atau mekarma sane melah hendaklah selalu kita lakukan. Dalam hal agama Hindu ada slogan mengatakan, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Slogan itu begitu melekat pada diri kita sebagai orang Hindu. Banyaklah berbuat baik tanpa pernah memikirkan dan berharap suatu balasan. Niscaya dengan begitu kita akan selalu mendapat karunia-Nya tanpa pernah terpikirkan dan kita sadari. Untuk melaksanakan slogan itu dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah untuk memulainya. Sebagai makhluk ciptaan Brahman, sepantasnya kita menyadari bahwa sebagian dari hidup kita adalah untuk melayani dan hal sebagainya. Yang ketiga, yaitu ajaran karma pala. Karma pala merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan, di mana kita percaya bahwa perbuatan yang baik atau subha karma akan membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk, asubha karma juga akan membawa hasil yang buruk. Jadi di sini kita bisa memilah mau kita berbuat baik atau berbuat buruk. Sebab hasil berbuat baik tentunya akan berhasil baik dan berbuat buruk tentunya akan membawa hasil buruk. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Yang berikutnya yaitu mengenai bahasan tempat suci. Di sini bahasan tempat suci yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis, fungsi, dan contoh pura. Berdasarkan fungsi sendiri, pura dikelompokkan menjadi pura jagat dan juga pura kawitan. Pura jagat ini yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Contoh pura Kahyangan 3 misalnya, dan juga pura Kahyangan Jagat. Kemudian pura kawitan, yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja Atma Sida Dewata atau roh suci leluhur. Yang mana contohnya yaitu pura Paibon, pura Dadya, dan juga pura Pedarman. Sedangkan berdasarkan karakternya pura dibedakan menjadi 4, yaitu pura kawitan untuk membina kerukunan famili atau keluarga, kemudian pura kahyangan desa untuk membina kerukunan umat secara teritorial, pura swagina membina kerukunan umat berdasarkan profesi, serta pura kahyangan jagat membina kerukunan secara universal. Yang pertama yaitu pura kawitan. Pura kawitan adalah pura yang penyiwinya atau masyarakat pemujanya ditentukan oleh ikatan wit atau leluhur, berdasarkan juga kelahiran. Pembangunan pura ini untuk membina kerukunan keluarga dan keluarga inti sampai tingkat yang lain. Yang termasuk kelompok pura kawitan adalah yang pertama sanggah atau merajan, kemudian pertiwi, ibu, panti, dadya, batur, penataran dadya, dalam dadya, dan juga pura pedarman. Yang kedua yaitu pura kahyangan desa. Pura ini merupakan tempat pemujaan bersama umat yang berada dalam satu desa pekraman. Yang mana pura kahyangan 3 ini contohnya yaitu, pura kahyangan desa ini contohnya yaitu pura kahyangan 3 yang berupa pura pusah, desa, dan juga dalam, serta juga pura penataran dan pura lain yang sesuai dengan sejarah desa pekraman yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu pura swagina. Pura swagina ini juga disebut sebagai pura yang fungsional. Pura ini dibangun sesuai dengan kesamaan profesi untuk membina kerukunan profesional. Misalnya, pura melanting yang dibangun untuk para pedagang, dibangun di hulu atau di tengah pasar untuk pemujaan sebagai Dewi Laksmi. Kemudian pura subak untuk pemujaan para petani untuk memajukan fungsi pertanian dan pemakmuran masyarakat. Berikutnya yaitu pura kahyangan jagat.
Sebagai pemuja Tuhan dengan segala manifestasinya, dan untuk membina kerukunan yang universal, pura di Bali berdasarkan mata anginnya dapat dikelompokkan dalam Padma Buana, yaitu Pura Besakih Timur Laut, Pura Lempuyang Timur, Pura Andekase Selatan, Pura Golawah Tenggara, Pura Uluwatu Barat Daya Pura, Pura Batu Kari yaitu Barat, Pura Puncak Mangu yaitu Barat Laut, Pura Batur yaitu Utara, dan Pura Pusaring Jagat yaitu Tengah. Selain berdasarkan fungsi dan karakteristiknya, ada pura yang fungsinya untuk memuja Atman, Sida, Dewata, atau roh suci leluhur seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.